Halo semuanya, saya Zaki Lazuardi. Di sini kami akan menyajikan suatu materi, yaitu tentang perkembangan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, kebijakan, dampak, dan akhir. Materi ini disusun atau didiskusikan oleh 3 orang. Kelompok ini beranggotakan Marsha Sofiandini, Naufal Atallah, dan Zaki Lazuardi. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian dari demokrasi terpimpin yang digagaskan oleh Presiden Soekarno, bahwa pertama, dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan keseimbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, yaitu golongan fungsional dan golongan karya. Selanjutnya ada tujuan dari demokrasi terpimpin, yaitu pertama, ada nasionalisme demokrasi terpimpin. Nasionalisme demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Kedua, keadilan sosial demokrasi terpimpin. Keadilan sosial demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Ketiga, kesejahteraan rakyat demokrasi terpimpin. Kesejahteraan rakyat demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keempat, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Kemandirian ekonomi demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Kelima, peleburan bank. Modernisasi sosial dan budaya demokrasi terpimpin mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. Dan yang keenam, ada persamaan dan kebersamaan demokrasi. Persatuan dan kebersamaan demokrasi terpimpin membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga negara. Selanjutnya ada kebijakan. Yang pertama ada kebijakan dari bidang ekonomi, yaitu 1. Pembentukan Bappenas, 2. Penurunan nilai uang, 3. Deklarasi ekonomi, 4. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri, dan kelima, peleburan bank. Kedua, ada dari bidang politik, yaitu yang pertama, konfrontasi Malaysia, kedua, pembebasan Irian Barat, dan ketiga, ada politik mercusuar. Dan yang ketiga dari bidang sosial dan budaya, yang pertama, terjadi kerusuhan di Jakarta, kedua, larangan perdagangan asing di luar ibu kota daerah, dan ketiga, musik dan tarian barat dilarang oleh pemerintah. Selanjutnya ada dampak dari demokrasi terpimpin, yaitu dampaknya ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas terlebih dahulu dampak positif. Yang pertama, mencegah krisis ekonomi berkepanjangan. Yang kedua, pembentukan lembaga negara. Yang ketiga, diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, penguatan negara. Lalu dampak negatif. Yang pertama, power presiden yang terlalu besar. Yang kedua, jabatan presiden seumur hidup. Yang ketiga, militer masuk ke dunia politik. Dan yang keempat, munculnya maskom. Selanjutnya pembahasan yang terakhir ada dari demokrasi terpimpin, yaitu dengan munculnya gerakan 30 September atau gerakan G30 SPKI.